Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teras Tani. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman dari beberapa tahun ke belakang tentang varietas-varietas padi yang cocok ditanam di MT2 atau di musim kemarau. Tujuan kita memilih varietas ini supaya memperoleh produksi yang memuaskan, dan menurut saya tantangan di MT2 ini berbeda dengan MT1, di mana di MT2 ini persiapannya harus double, yaitu persiapan menghadapi hama maupun penyakit dan juga akibat kekeringan yang tak kalah pentingnya. Jadi pemilihan varietas ini harus dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan pertimbangan yang matang. Oke, rekomendasi varietas padi yang pertama yaitu varietas Inpari 39. Inpari 39 merupakan varietas padi yang dirilis pada tahun 2015. Dan kenapa saya menyarankan menggunakan varietas ini? Karena varietas Inpari 39 ini cukup toleran terhadap kekurangan air. Dan dari segi umur padi pada varietas ini yaitu 115 hari setelah sebai. Dan yang selanjutnya rasa nasinya juga pulen dan memang diperuntukkan untuk lahan tada hujan. Kemudian dari segi ketahanan hama maupun penyakit, varietas ini tahan terhadap penyakit blast atau patah leher dan juga Xanthomonas atau kresek. Dan yang tak kalah penting dari segi produksi, pengalaman saya di MT2 untuk luasan setengah hektar menggunakan varietas Inpari 39 ini mendapatkan 3,5 ton basah. Jadi menurut saya ini bisa menjadi salah satu varietas yang direkomendasikan untuk ditanam di MT2 atau musim kemarau. Yang kedua yaitu varietas Cakrabuana Agritan. Varietas Cakrabuana ini merupakan varietas yang dirilis di tahun 2018. Mempunyai umur yaitu 104 hari dari semai. Jadi kalau dipotong dengan persemaian yang umurnya kisaran 20 hari, dari tanam itu cuma 80 hari, jadi sangat genjah. Dan yang tak kalah penting, usahakan kalau mau tanam varietas Cakrabuana ini harus serempak satu hamparan agar tidak ada tumpang tindih. Umurnya kalau berbeda umurnya biasanya siklus hamanya tidak terputus. Misalkan jika ada serangan tikus atau burung maka akan terus ada sepanjang musim. Dan juga kelebihan dari varietas ini selain dari umur yang genjah, juga dari ketahanan terhadap hama maupun penyakit, seperti tahan terhadap orang batang coklat, tahan terhadap penyakit hawar daun atau kresek, dan penyakit blast atau patah leher. Juga tahan terhadap tungro, namun tungronya spesifik yaitu Inoculum purwakarta. Dan dari segi produksi yang pernah saya coba, pernah mendapatkan di lahan 0,5 atau setengah hektar itu sebanyak 3,5 ton basah. Nah, dan catatannya hama dan penyakit terkendali serta suplai air cukup sampai panen.
Jadi menurut saya ini cocok dipakai di MT2 untuk varietas Cakrabuana Agritan. Yang ketiga, varietas Inpari 32. Kenapa varietas Inpari 32 masih cocok untuk di MT2? Di wilayah saya varietas ini masih mendominasi dari segi produksi, apalagi produksi di musim kemarau biasanya dari segi kualitas gabahnya lebih bagus dari MT1. Cuma yang harus jadi catatan, varietas ini boleh ditanam di MT2 asal suplai airnya cukup sampai panen, karena varietas Inpari 32 ini sangat menyukai tanaman yang suplai airnya cukup. Yang kedua, hamparannya tidak endemis penyakit blast, dan di musim kemarin tidak terserang orang batang coklat atau tunguro. Kenapa hama dan penyakit ini penting? Saya sampaikan karena pengalaman menanam Inpari 32 ini, kalau tanam di lahan yang endemis itu daya tahannya lemah, jadi mudah terserang dan mudah kena penyakit. Jadi mungkin pilihannya tadi antara 39 atau Cakrabuana Agritan. Dan dari segi produksi yang pernah saya tanam di MT2 dengan menggunakan varietas Inpari 32 ini dengan lahan setengah hektar, yaitu mendapatkan sebanyak 3,8 ton dalam keadaan basah. Dan itu produksi yang relatif standar di MT2 dibandingkan varietas-varietas yang lain, lumayan cukup tinggi. Dan selanjutnya ada rekomendasi lagi dari varietas-varietas, namun catatannya rekomendasi varietas ini hanya diperuntukkan untuk daerah yang endemis, kronis, hama dan penyakit tertentu. Juga suplai dan titik airnya bisa diatur, misalkan ada pompanisasi atau ada sumur pantek atau sumur suntik. Yang pertama, rekomendasi untuk Inpari 48 yang tahan blast. Kenapa ini digunakan di MT2? Varietas ini dirilis pada tahun 2020 dan umurnya 121 hari setelah sebar. Memang ini agak lumayan panjang umurnya, bukan lagi umur yang pendek atau genjah. Namun ini bisa dipakai untuk mengurangi kekurangan hasil akibat dari serangan penyakit di MT2. Dari tadi catatannya hamparannya itu endemis penyakit blast. Jadi saya rekomendasikan varietas ini karena kalau menggunakan beberapa rekomendasi varietas yang tadi saya sebutkan di atas, serangan penyakit blast atau patah lehernya masih cukup parah. Jadi pengalaman ditanam di lahan endemis blast di MT2 menggunakan Inpari 48 ini dari segi produksi masih sangat cukup kalau menurut saya. Meskipun jauh dari potensi hasil ketika ditanam di MT1 yang suplai airnya cukup, dan dari segi produksinya saya pernah tanam dan mendapatkan hasil sebanyak 3,3 ton per setengah hektar di MT2 dalam keadaan basah, dan suplai airnya juga tercukupi meskipun menggunakan mekanisasi yaitu pompanisasi dan tadi menggunakan sumur suntik atau pantek. Yaitu yang kedua Inpari 47. Varietas ini mempunyai umur tanaman yaitu 121 hari setelah sebar, sama dengan varietas Inpari 48. Namun kelebihan dari varietas ini bisa digunakan di lahan yang serangan endemis serangan orang batang coklat di musim sebelumnya atau setiap musim selalu ada. Jadi ini bisa digunakan di MT2 meskipun tadi umurnya relatif panjang, namun bisa kita tanggulangi dengan menggunakan pompanisasi atau menggunakan penyedotan dari sumur pantek atau sumur-sumur.
Dan juga dari yang pernah saya coba, hasil dari menanam Inpari 47 ini relatif bisa menunggu ketika suplai air agak terlambat. Jadi bisa menunggu, misalkan 1 minggu tidak ada suplai air, itu bisa menunggu, tidak cepat layu dan tidak cepat mengering batang tanaman padinya itu. Untuk hasil, saya pernah mendapatkan 3,3 ton per setengah hektar dalam keadaan basah dan menggunakan alat, yaitu combine harvester tanamnya, panennya bukan tanamnya. Terus yang terakhir, kenapa saya tidak memasukkan varietas seperti Ceherang, Mekongga, atau varietas Galur dalam rekomendasi varietas untuk MT2? Yang pertama, varietas seperti Ceherang, Mekongga, dan varietas-varietas yang sudah lama dipakai para petani di wilayah saya sudah sangat rentan terhadap serangan hama maupun penyakit. Misalkan dari penyakit belas itu, ketika tanam di MT1 atau MT2 menggunakan varietas Ceherang atau Mekongga, di wilayah saya serangan penyakit belasnya cukup parah. Jadi saya tidak merekomendasikannya. Dan mungkin ini juga berlaku di lahan-lahan atau wilayah lain yang sudah menanam varietas ini cukup lama. Yang kedua yaitu kenapa tidak menggunakan varietas Galur, padahal banyak sekali varietas Galur yang umurnya genjah yang bisa dipakai untuk MT2. Alasan saya sulit untuk memprediksi hama dan penyakit apakah toleran atau tidak varietas ini, karena tidak ada deskripsi yang pasti sebagai acuan saya ketika akan tanam varietas ini. Misalkan tadi saya sebutkan Inpari 47 WBC, berarti deskripsinya ada dan ketahanan yang pernah diteliti oleh pemulainya itu ada, jadi tertulis. Sedangkan untuk Galur, kita hanya meraba-raba dan menanyakan pengalaman kepada petani yang sudah menanam varietas Galur sebelumnya. Oke, jadi itu saja menurut saya pengalaman saya menggunakan varietas-varietas yang bisa ditanam di MT2 dengan beberapa pertimbangan seperti umur dan hasil produksi yang masih bisa perhitungkan. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya bagikan di video pengalaman kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, subscribe, serta share video ini jika dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.